Rendra menggeser kursornya, matanya merah karena kurang tidur. Layar laptopnya menampilkan forum-forum tua yang membahas ritual-ritual terlarang. Di luar, hujan deras memukul jendela kamarnya yang sempit. Dia mencari jawaban. Jalan pintas menuju kekayaan. Setelah serangkaian kegagalan dalam hidupnya, sebuah postingan anonim menarik perhatiannya. 4 pilar cahaya. Konon, ritual ini bisa memanggil entitas kuno yang akan mengabulkan permohonan, namun dengan bayaran yang tidak terduga. Rendra skeptis, namun putus asa. Dia membaca petunjuknya. Dibutuhkan 4 lilin hitam, secarik perkamen berisi nama yang diminta, dan tetesan darah dari pelafal mantra. Waktu pelaksanaan, tengah malam di persimpangan 4 jalan yang jarang dilewati. Dia memandang jam di dinding, pukul 11:04. Jantungnya berdebar, antara takut dan antusias. Dia mulai mempersiapkan menuliskan namanya dan keinginannya di perkamen yang sudah menguning. Lalu menggoreskan pisau kecil ke ujung jarinya, meneteskan darahnya di atas tulisan itu. Aroma tembakau dan tanah basah masuk dari ventilasi. Dia merasakan hawa dingin yang menusuk, padahal jendela tertutup rapat. Bayangan di sudut ruangan seolah bergerak sendiri, menari-nari dalam gelap. Sebuah bisikan halus terdengar, seolah nama Rendra diucapkan dari kejauhan, pelan dan menyeramkan. Dia menoleh cepat, namun tidak ada apa-apa selain tumpukan buku. Dia mencoba mengabaikannya, meyakinkan diri bahwa itu hanya halusinasi akibat kelelahan. Tapi bisikan itu semakin jelas, seolah langsung di telinganya. "Rendra, kau ingin harta?" Suara itu serak, seperti daun kering yang digesek. Dia menelan ludah, tangannya gemetar saat memasukkan lilin hitam ke dalam tas punggungnya. Jam menunjukkan pukul 11, saatnya tiba. Hujan telah reda, namun udara terasa berat dan dingin. Rendra tiba di persimpangan jalan yang dijelaskan dalam ritual. Hanya ada kesunyian yang mencekam. Lampu jalan yang remang-remang memancarkan cahaya kuning yang tidak menyenangkan. Dia meletakkan 4 lilin hitam di setiap sudut persimpangan, membentuk kotak di tengah jalan. Tangannya gemetar saat menyalakan satu persatu. Api lilin menari-nari lemah di tengah embusan angin yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Dengan perkamen di tangan, Rendra mulai membaca mantra yang tertera di forum. Suaranya pecah terbawa angin. Kata-kata kuno itu terasa aneh di lidahnya, bergetar di udara malam. Saat dia selesai, nyala lilin membesar, memancarkan cahaya keunguan yang tidak alami. Dari keempat arah jalan, kabut tebal mulai merangkak, menyelimuti persimpangan. Kabut itu bukan kabut biasa. Terasa dingin, berat dan berbau amis seperti darah dan tanah busuk. Sosok-sosok bayangan mulai terbentuk di dalam kabut. Mereka tinggi, kurus dan bergerak tanpa suara. Jumlahnya tidak pasti, kadang 3, kadang 4, kadang lebih. Mereka mengelilingi Rendra perlahan, tanpa ekspresi. Rendra mencoba mundur, namun kakinya terasa terpaku di tanah. Ketakutan yang belum pernah dia rasakan menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia tidak bisa berteriak, suaranya tertahan di tenggorokan. Sosok-sosok itu semakin mendekat. Siluet mereka terlihat samar di antara kabut dan cahaya ungu lilin. Salah satu sosok yang paling dekat memiliki mata merah menyala yang menatap langsung ke matanya. Tangan kurus dan panjang terulur, bukan untuk meraih, melainkan untuk menunjuk ke perkamen di tangan Rendra. Mata merah menyala dari sosok itu terpaku pada perkamen di tangan Rendra. Sebuah suara mendesing, seolah ribuan serangga bersuara bersamaan langsung di benaknya. "Kekayaan. Kau meminta kekayaan." Suara itu bukan dari mulut sosok itu, melainkan bergaung di dalam otaknya, memutar-mutar pikirannya. Tangan kurus itu menunjuk lagi, kali ini ke arah dada Rendra. Perlahan teks di perkamen mulai berubah. Tulisan Rendra dan kekayaan perlahan menghilang, digantikan oleh huruf-huruf asing yang bercahaya keunguan, bergerak dan berputar-putar di atas kertas. Rendra melihatnya dengan ngeri. Dia mencoba melepaskan perkamen itu, namun tangannya seolah direkatkan. Tulisan itu terus berubah menjadi sebuah daftar yang mengerikan. Itu adalah daftar nama. Nama teman-temannya, keluarganya, bahkan orang-orang yang hanya dikenalnya sekilas. Di samping setiap nama, ada sebuah angka dan kemudian kata jiwa. Dia akhirnya mengerti, ini bukan tentang kekayaan harta benda. Entitas itu tidak mengabulkan keinginannya, ia memutarbalikkannya. Kekayaan yang dia minta adalah kekayaan jiwa, dan dia adalah persembahannya. Rendra merasakan sebuah tarikan kuat dari dalam dirinya, seolah ada sesuatu yang mencoba merobek jiwanya keluar. Dia menjerit, kali ini suaranya keluar, namun langsung tertelan oleh dengungan yang semakin keras. Sosok-sosok bayangan itu kini tidak hanya mengelilinginya, tapi juga mulai menyentuhnya.
Jari-jari panjang dan dingin menembus kabut, membelai wajahnya, rambutnya. Dinginnya menusuk hingga ke tulang. Wajah-wajah tanpa ekspresi itu semakin dekat. Matanya yang kosong menatap langsung ke dalam dirinya. Bau busuk ini sangat menyengat, memenuhi udara, membuat napas Rendra tersengal. Dia terjebak, tidak bisa bergerak, tidak bisa berpikir, hanya bisa merasakan kengerian yang tak terhingga saat wasiatnya diputar balikan menjadi kutukan. Fajar menyingsing. Matahari pagi yang pucat menembus pepohonan di persimpangan jalan itu. Kabut tebal semalam telah lenyap sepenuhnya. 4 lilin hitam yang tadi menyala kini hanya menyisakan gumpalan lilin yang meleleh, berserakan di aspal. Tidak ada tanda-tanda Rendra, tidak ada perkamen, tidak ada jejak perjuangan atau kehadiran manusia. Hanya kesunyian pagi yang biasa, seolah tidak pernah terjadi apa-apa yang mengerikan di sana. Di kamar kosnya, beberapa hari kemudian, pemilik kos kebingungan. Rendra tidak membayar sewa, barang-barangnya hilang, dan tidak ada yang tahu kemana dia pergi. Semua teman-temannya mengatakan hal yang sama. Rendra menghilang begitu saja, tanpa pamit, tanpa jejak. Laptopnya yang penuh dengan forum-forum ritual gelap, kini hanya menampilkan layar biru kosong. Buku-buku tua yang tadi berserakan kini tertata rapi di rak, seolah tidak pernah disentuh. Tidak ada catatan aneh, tidak ada goresan pisau, tidak ada perkamen. Namun di salah satu buku usang di rak Rendra, terselip selembar kertas tua yang sedikit gosong di pinggirnya. Di sana tertulis dengan tangan yang gemetar sebuah kalimat tunggal. Aku telah membayar dengan semua yang kumiliki. Lalu di bawahnya sebuah daftar nama. Nama-nama yang sama seperti yang Rendra lihat di perkamen semalam. Nama-nama teman-temannya, keluarganya, dan juga di baris paling bawah namanya sendiri. Setiap nama dicoret dengan garis merah tebal. Sebuah bisikan kali ini nyata terdengar di telinga pemilik kos saat ia membaca tulisan itu. Dia mendapatkan kekayaannya, tapi bukan yang dia inginkan. Kemudian kertas itu hancur menjadi debu di tangannya. Lenyap begitu saja, meninggalkan misteri yang tak terpecahkan.